Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Guys, kali ini saya ada di Pantai Ujung Genteng. Dan kali ini saya pengen review Honda All New PCX 160 Roadsing. Apa aja fiturnya, apa aja bedanya dengan PCX sebelumnya, gimana rasa berkendaranya. Yuk kita review motor ini bareng-bareng. Oke teman-teman, dari segi desain dulu ya. Nah, ini desain baru dari All New PCX 160 seperti ini. Mungkin sekilas nggak ada bedanya teman-teman, tapi banyak ternyata bedanya. Salah satunya adalah lampu ya teman-teman. Nih headlampnya. Sekarang kalau kita lihat ya, kita coba nyalain dulu. Nah, nyala lampunya seperti ini. Jadi di RL-nya itu panjang ke sini teman-teman. Ya, untuk headlampnya di sini. Nah, untuk high beamnya itu di ujung sebelah kanan dan kiri teman-teman ya. Jadi high beamnya itu ada di sisi luar. Terus untuk tampilan lampu belakangnya seperti ini teman-teman. Nih ya. Nah, untuk brake lampnya dia ada di sini. Gitu. Terus untuk bagian stang, nah yang tadinya itu dia stangnya telanjang, sekarang dia pakai cover seperti ini. Dan nih kalau yang Roadsing dia dapat display seperti ini teman-teman. Dan ini menunya juga banyak banget teman-teman. Bisa kita lihat ya, tuh macam-macam menunya. Dan ini kita bisa connect ke handphone teman-teman. Jadi kita bisa lihat maps dari sini, dengerin musik dari sini juga bisa. Tuh ya, ini bisa buat map juga nih. Dengerin musik di sini juga bisa. Dan angkat telepon sampai balas pesan juga bisa di sini teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat untuk bagasinya. Oh sorry ya, banyak barang. Tapi intinya masih sama teman-teman, 30 liter ini kapasitas bagasinya. Cukup besar untuk kelasnya. Dan yang cukup berbeda teman-teman, cukup terasa bedanya itu adalah di pijakan kaki yang sekarang lebih lebar nih. Dan dia posisinya tuh enak banget teman-teman. Enak deh pokoknya. Nanti kita cobain ya gimana rasanya. Nah, untuk tampilan luar seperti ini. Dan untuk yang Roadsing teman-teman, kalian akan dapat shock breaker belakang tabung seperti ini. Nih kayak begini teman-teman. Asik banget ya. Nah, untuk mesin, kapasitas mesin masih sama 160 cc, 156 cc tepatnya teman-teman ya. Dengan tenaga sekitar 14 horsepower. Dan ini terasa smooth tapi powerful ya. Ini saya udah cobain di Ujung Genteng ini. Nanti kita tes jalan ya teman-teman, kayak apa rasanya, gimana tenaganya, nanti kita tes jalan. Tapi ini motor ya, kalau untuk secara spesifikasi mesin hampir nggak ada bedanya. Masih bertenaga, masih powerful sama seperti yang dulu. Bensinnya juga cukup irit teman-teman ya. Untuk ban, kita dapat ban standar ukuran 130/70 ring 13 di belakang teman-teman. Dan untuk yang depan kita dapat ukuran 110/70/14 ya. Nih kayak begini. Bannya IRC teman-teman. Seperti ini nih tampilannya teman-teman. Kalau kalian mau lihat, ih ganteng ya. Nah, untuk menu Roadsingnya sendiri teman-teman, kita coba pelajari yuk. Ada menu apa aja di Roadsingnya. Jadi ini cukup membantu ya kalau kalian mau mau bepergian jarak jauh gitu-gitu. Nah, ini cukup lumayan membantu. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini MID-nya bisa kita ganti-ganti. Nah, ini untuk connect ke handphone teman-teman ya. Nah, seperti ini tuh, ada macam-macam tampilan, tipe tampilan. Ini bisa berubah-berubah nih ya. Bisa yang batang atau lingkaran kayak begini, atau yang simpel seperti ini. Itu bisa macam-macam. Jadi bisa berubah ya. Jadi bentuk displaynya itu bisa berubah. Kecerahannya bisa diatur teman-teman. Seperti ini. Otomatis manual bisa, latar belakang mau warna hitam atau putih bisa diatur juga. Informasi favorit bisa diatur juga. Dan tombol favoritnya bisa diatur nih. Tombolnya seperti ini nih teman-teman ya. Terus nih, tanggal, waktu, bahasa, unit, reset pemasangan Bluetooth tuh.
Ini sampai pemeliharaan kita bisa cek di sini ya. Pemeliharaan berkala, pergantian oli, tegangan baterai, tuh ya. Suhu air tuh teman-teman ya. Info peringatan ini juga semua ada di sini. Gitu. Terus kita coba lihat ada fungsi apa aja nih, trip A teman-teman ya, dan konsumsi BBM real time ini yang bawah. Terus ada lagi fuel cons nih, dari Bandung sampai ke Ujung Genteng 2,4 liter per 100 km, berarti sekitar satu berapa tuh, 140 ya teman-teman, 140-an gitu. Terus trip B, dan ini kecepatan rata-rata average speednya gitu. Dan Honda All New PCX ini juga sudah dilengkapi dengan ABS dan traction control seperti ini. Nah, nggak usah lama-lama teman-teman, kita cobain aja, kita test ride langsung gimana impresi berkendara dari Honda PCX 160 Roadsing yang baru ini. Apakah berbeda dengan yang sebelumnya? Apakah signifikan perbedaannya? Atau mungkin nggak terlalu beda jauh? Kita cari tahu bareng-bareng sambil kita touring menuju ke Bandung lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tes gimana impresinya teman-teman ketika menggunakan Honda PCX ini untuk touring dan untuk kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Gimana nih rasa berkendaranya? Jadi saya pengen cerita dulu dari riding positionnya teman-teman ya. Riding position Honda New PCX ini bisa dibilang sangat-sangat ergonomis, enak banget teman-teman. Dipakai touring dengan jarak yang cukup jauh itu nggak berasa sama sekali capeknya. Ya memang motor ini diciptakan untuk perjalanan jarak jauh, tapi khusus untuk yang aspalnya mulus seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk road trip jarak jauh, lintas provinsi gitu ya teman-teman, di jalur trans itu motor ini enak banget. Tenaganya walaupun sebenarnya agak ini ya teman-teman, agak untuk ketika dipakai jalan nanjak itu agak sedikit keteteran, tapi untuk jalanan lurus atau jalanan yang highway panjang gitu, ini motor enak banget. Saya sempat nyobain motor ini top speednya itu di 110 ya, di jalan kosong tadi sempat nyobain di 110. Sebenarnya mungkin masih mau lagi, tapi ya jalanannya udah keburu tidak kondusif ya teman-teman, udah keburu ketemu keramaian, jadi ya udah kita sudahan dulu. Gitu. Terus untuk bantingan suspensi moderate ya, dibilang empuk banget enggak. Kalau untuk suspensi depan ADV lebih empuk ya, yang saya coba waktu itu di touring Lombok ADV lebih empuk, tapi untuk belakangnya ADV lebih keras. Jadi ADV itu depannya lebih empuk, belakangnya lebih keras dari ini. Nah kalau ini tuh bener-bener di tengah-tengahnya, depannya nggak seempuk ADV, tapi belakangnya nggak sekeras ADV juga gitu. Jadi masih, makanya nyaman teman-teman ya ketika dipakai cornering gini, enak gitu rasanya. Nah terus untuk displaynya nih teman-teman, ketika ini kan dia LCD ya, ketika dia digunakan di kecerahan yang ya cerah gitu ya, di tengah matahari terik, dia nggak hilang gitu kan. Biasanya kadang-kadang ada yang suka dia ngebayang gitu ya, jadi hilang gitu. Nah kalau ini masih cenderung aman teman-teman. Nah terus feel remnya, ini remnya enak banget, dia nggak perlu effort lebih ya, cukup dengan 1 atau 2 jari nih kayak gini ya, dia bisa ngerem dengan baik, nggak perlu effort lebih. Jadi sebenarnya untuk rem dibilang perlu upgrade, saya rasa nggak perlu, kecuali mungkin selang remnya ya, karena memang ketika dia udah mulai panas memang nggak konsisten gitu pengeremannya gitu ya. Itu memang karena si selang remnya masih standar ya, tapi kalau mungkin kalian pengen pengereman yang lebih konsisten dalam jangka waktu tertentu, kalian bisa ganti pakai yang model Teflon ya, kayak TDR, HL gitu-gitu. Terus getaran mesinnya juga ketika digunakan cukup halus, tapi memang ketika dia langsam atau idle agak kerasa getarannya. Tapi ketika dipakai jalan gini mesinnya halus banget.
Nah, terus ngomongin fitur teman-teman, fitur road sync-nya itu bisa dibilang cukup membantu. Kemarin saya sempat nyoba-nyoba teman-teman ya, saya coba konekin untuk penggunaan Google Maps. Itu nanti videonya coba saya tayangin ya. Itu memang apa namanya, cukup informatif. Kalian bisa nyalain Maps atau kalian bisa dengerin musik dari situ. Buat angkat telepon saya belum coba teman-teman ya. Jadi emang saya rasa worth it lah untuk untuk touring, apalagi ya teman-teman, kayak touring kayak gini tuh enak banget motor ini. Jadi ketika di perjalanan jauh seperti ini tuh kalian nggak akan ngerasa kecapean gitu. Enak, cuman emang joknya sedikit agak keras kalau dibandingin sama ADV. ADV itu sedikit lebih empuk teman-teman joknya dan sedikit lebih lebar. Tapi overall ini motor nyaman banget. Kalau ditanya kan prefer ADV atau prefer PCX, jujur kalau untuk di jalan seperti ini dengan gaya touring saya prefernya PCX teman-teman. Cuman ada satu kelemahan dari PCX ini adalah ini motor tuh pendek dan panjang. Jadi kayak kemarin ketika ke Penangkaran Penyu di di Ujung Genteng itu berapa kali ini motor ngegasruk bawahnya. Dan yang kena bukan standar ya, tapi yang kena itu adalah decknya. Jadi sayang banget ini motor agak terlalu pendek ketika kalau kalian pakainya belusukan. Tapi kalau kalian pakainya di jalan kayak begini mah aduh enak banget ini motor. Beneran, posisi kakinya nyaman banget. Ya kalau ADV itu kan kakinya tegak ya, yang bagian selonjornya tuh kakinya tuh tegak kayak begini. Nah kalau ini tuh dia agak landai begini. Jadi buat kaki saya tuh pas gitu teman-teman. Dan dia decknya lebih lebar ya, lebih lebar dibandingin sama PCX yang sebelumnya gitu. Jadi itu yang bikin lebih nyaman ketika digunakan. Buat handling, buat nikung-nikung gini enak, suspensinya bekerja dengan baik. Cuman ada cumannya, bannya. Nah kalian kalau mau ganti, mau motor ini lebih enak lagi buat touring, buat jarak jauh, kalian harus ganti ban. Karena ban bawaannya itu jujur kurang enak, agak licin teman-teman. Nah terus traction control. Tadi kita ngetes review singkat di awal itu kan di pinggir pantai teman-teman ya. Nah itu ketika motornya terbenam di pasir, traction control ini ngebantu banget untuk motor ini keluar dari pasir teman-teman. Jadi berguna, bermanfaat banget ini traction controlnya. Nah terus kalau kita ngomongin konsumsi BBM ya teman-teman, BBM motor ini saya rasa cukup irit. Kita coba hitung, kita lihat konsumsi BBM-nya habis berapa ininya. 2,4 liter per 100 kilo, kurang lebih sekitar 1:40 lebih ya teman-teman. Untuk penggunaan touring dan lumayan ngebut ya bawahnya. Oke, jadi paling segitu dulu aja teman-teman. Nah ini untuk impresi berkendara dari Honda PCX ini, kurang lebih seperti itu. Jadi apakah worth it? Saya rasa worth it sekali teman-teman kalian beli Honda PCX ini. Apalagi yang road sync, kalian udah dapat ABS, kalian dapat traction control. Jadi udah udah paket komplit gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat review dari saya. Jadi kurang lebih seperti itu review dari Honda PCX ini. Ketika dipakai touring, ini motor enak banget, nyaman sekali, BBM-nya irit, fiturnya juga oke. Udah gitu safety fiturnya juga kayak traction controlnya, kayak rem ABS-nya. Itu bikin kita jauh lebih pede ketika kita harus kayak gini nih, nikung gini ya, aman, ban gak akan kunci teman-teman gitu. Oke, paling segitu dulu
dulu reviewnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like kalau suka dengan videonya. Jangan lupa juga di subscribe kalau belum. See you at the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.